Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan satu cerita sejarah yang mesti tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Tanpa berlama-lama, inilah judul ceritanya. Kerajaan Kahuripan. Kahuripan adalah indikasi nama yang lazim dipakai untuk sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Erlangga pada tahun 1019 Masehi tepatnya. Kerajaan ini dibangun sebagai kelanjutan kerajaan Medang yang runtuh pada tahun 1016 Masehi. Lalu pada tahun 1042 kerajaan Kahuripan dibagi dua oleh Erlangga menjadi kerajaan Janggala dan kerajaan Panjalu. Untuk latar belakangnya, runtuhnya kerajaan Medang. Raja kerajaan Medang yang terakhir bernama Dharmawangsa Teguh, saingan berat kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1016, Raja Wurawari dari Lewaram, sekitar Cepu, Blora, sekutu Sriwijaya, menyerang istana Watan, ibu kota kerajaan Medang, yang tengah mengadakan pesta pernikahan Erlangga dengan putri dari Raja Dharmawangsa Teguh. Dharmawangsa Teguh tewas dalam serangan tersebut, sedangkan keponakannya yang bernama Erlangga beserta dengan putri Dharmawangsa berhasil lolos. Erlangga adalah putra pasangan Mahendra Datta atau juga saudari Dharmawangsa Teguh dan Udayana Raja dari kerajaan Bedahulu, Bali. Ia lolos bersama putri Dharmawangsa ditemani pembantunya yang bernama Empu Narotama. Sejak saat itu, Erlangga menjalani kehidupan sebagai pertapa di hutan pegunungan Vanagiri, sekarang jadi Wonogiri, kemudian menuju Sendang Made, Kudu, Jombang. Cerita beralih pada saat pelarian dan dalam pertapaannya pada tahun 1019. Erlangga didatangi para utusan rakyat serta senopati yang masih setia, meminta agar dirinya mendirikan dan membangkitkan kembali sisa-sisa kejayaan Kedaton Medang. Atas dukungan dari para pendeta, ia kemudian membangun sebuah ibu kota baru yang bernama Watanmas. Ibu kota baru bernama Watanmas terletak di dekat sekitar Gunung Penanggungan. Pada mulanya, wilayah kerajaan yang diperintah Erlangga hanya meliputi daerah Gunung Penanggungan dan sekitarnya. Karena banyak daerah-daerah bawahan kerajaan Medang yang membebaskan diri setelah keruntuhannya. Baru setelah kerajaan Sriwijaya dikalahkan Rajendra Koladewa, Raja Kola Mandala dari kerajaan Kola India tahun 1023 tepatnya, Erlangga bisa dengan leluasa membangun kembali kejayaan Wangsa Isyana. Sejak tahun 1025, peperangan demi peperangan dijalani Erlangga. Satu demi satu, kerajaan-kerajaan di Jawa Timur dapat ditaklukkannya. Namun pada tahun 1031, Erlangga kehilangan kota Watanmas karena diserang oleh raja wanita yang kuat bagai raksasa. Raja wanita itu adalah Ratu Dyah Tulodong, yang merupakan salah satu raja kerajaan Lodoyong, sekarang wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Dyah Tulodong digambarkan sebagai ratu yang memiliki kekuatan luar biasa. Salah satu peristiwa sejarah adalah pertempuran antara bala tentara Raja Erlangga yang berhasil dikalahkan oleh Dyah Tulodong. Pertempuran tersebut terjadi lantaran Dyah Tulodong berusaha membendung ekspansi Erlangga yang waktu itu sudah menguasai
wilayah-wilayah di sekitar kerajaan Lodoyong. Bahkan, di beberapa riwayat diceritakan pasukan khusus yang dibawa Ratu Dyah Tulodong merupakan prajurit-prajurit wanita pilihan. Pasukan ini bahkan berhasil memukul mundur pasukan Erlangga dari pusat kota kerajaannya, Watanmas, di dekat Gunung Penanggungan hingga ke Patakan, Sambeng, Lamongan, Jawa Timur. Tetapi 1 tahun kemudian, di penghujung tahun 1032, pasukan Erlangga dari arah utara bergerak ke selatan menuju wilayah Lodoyong. Dyah Tulodong berhasil dikalahkan oleh Erlangga lewat pertempuran sengit. Tidak lama kemudian, Raja Wurawuri pun dapat dihancurkannya, sekaligus membalaskan dendam keluarga Erlangga dan Wangsa Isyana. Sejak saat itu, wilayah kerajaan Erlangga mencakup hampir seluruh Jawa Timur. Erlangga kemudian membangun ibu kota baru bernama Kahuripan yang berpusat di daerah Kabupaten Sidoarjo sekarang. Nama Kahuripan yang kemudian lazim dipakai sebagai nama kerajaan yang dipimpin Erlangga. Sama halnya nama Singosari yang sebenarnya adalah nama ibu kota, lazim dipergunakan sebagai nama kerajaan yang dipimpin oleh Kertanegara. Erlangga juga memperluas wilayah kerajaan hingga ke Jawa Tengah. Bahkan pengaruh kekuasaannya diakui sampai ke Bali. Kerajaan dengan pusatnya di Kahuripan, wilayahnya membentang dari Pasuruan di timur hingga Madiun di barat. Pantai utara Jawa, terutama Surabaya dan Tuban, menjadi pusat perdagangan yang penting untuk pertama kalinya. Erlangga naik tahta dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Helu Sri Dharma Wangsa Erlangga Ananta Wikramot Tunggadewa. Setelah keadaan aman, Erlangga mulai mengadakan pembangunan-pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dicatat dalam prasasti-prasasti peninggalannya antara lain, yang pertama membangun Sriwijaya Asrama tahun 1036 tepatnya, membangun Bendungan Waringin Sapta tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman. Selanjutnya, memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh yang letaknya di Muara Kalibrantas, sekarang dekat Surabaya. Selanjutnya, membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan. Selanjutnya, meresmikan pertapaan Gunung Pucangan tahun 1041. Ketika itu, Erlangga dikenal atas toleransi beragamanya, yaitu sebagai pelindung agama Hindu Siwa dan Buddha. Erlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Tahun 1035, Empu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Niwata Kawaca sebagai kiasan Erlangga mengalahkan Raja Wurawari. Pada akhir pemerintahannya tahun 1042 tepatnya, Erlangga berhadapan dengan masalah persaingan perebutan tahta antara kedua putranya. Raja yang sebenarnya adalah putri Erlangga, yaitu Sanggramawijaya Tunggadewi, yang menjadi putri mahkota sekaligus pewaris tahta Istana Kahuripan. Namun ia memilih mengundurkan diri untuk menjalani hidup suci sebagai pertapa bergelar Dewi Kilisuci Sanggramawijaya. Kemudian di tahun yang sama, berdasarkan prasasti Pamuatan dan serat calon arang, Erlangga memindahkan ibu kotanya ke kota Daha, wilayah Panjalu atau Kediri. Sebelum turun tahta, pada akhir November 1042 tepatnya, atas saran penasehat kerajaan Empu Barada, Erlangga terpaksa
membagi kerajaannya menjadi dua. Bagian barat, yaitu wilayah Panjalu, beribu kota di Daha, diserahkan kepada Sri Samarawijaya. Kemudian bagian timur yang wilayah Jenggala, beribu kota di Kahuripan, diserahkan kepada Mapanji Karasakan. Setelah turun tahta, Erlangga menjalani hidup sebagai pertapa sampai meninggal sekitar tahun 1049 menurut Serat Calon Arang. Ia kemudian bergelar Resi Erlangga Jatiningrat. Sedangkan menurut Babat Tanah Jawi, ia bergelar Resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah Prasasti Gandakuti tahun 1042 yang menyebut gelar kependetaan Erlangga adalah Resi Aji Padukampungku Sang Pinaka Catraning Buwana. Nama Kahuripan muncul kembali dalam catatan sejarah Kerajaan Majapahit yang berdiri tahun 1293. Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan, tampaknya memperhatikan adanya dua kerajaan yang dahulu diciptakan oleh Erlangga. Dua kerajaan tersebut adalah Kediri alias Daha dan Jenggala alias Kahuripan atau Jiwana. Keduanya oleh Raden Wijaya dijadikan sebagai daerah bawahan yang paling utama. Daha di barat, Kahuripan di timur, sedangkan Majapahit sebagai pusat. Para raton mencatat beberapa nama yang pernah menjabat sebagai Batara I Kahuripan atau bisa disingkat Bre Kahuripan. Yang pertama ialah Tribuono Tunggodewi, putri Raden Wijaya. Setelah tahun 1319, pemerintahannya dibantu oleh Gajah Mada yang diangkat sebagai Patih Kahuripan. Karena berjasa menumpas pemberontakan Rakuti, Hayam Wuruk sewaktu menjabat Yuwaraja juga berkedudukan sebagai Raja Kahuripan, bergelar Jiwanara Jaya Pratista. Setelah naik tahta Majapahit, gelar Bre Kahuripan kembali dijabat ibunya, yaitu Tribuono Tunggodewi. Sepeninggal Tribuono Tunggodewi, yang menjabat Bre Kahuripan adalah cucunya yang bernama Surawardani, lalu digantikan pula oleh putranya yaitu Ratna Pangkaja. Gelar Bre Kahuripan disandang oleh keponakan istrinya Suhita yang bernama Raja Sawardana. Ketika Raja Sawardana menjadi Raja Majapahit, gelar Bre Kahuripan diwarisi putra sulungnya yang bernama Samarawijaya. Cerita rakyat yang sangat familiar di kalangan masyarakat. Sungai Brantas dan Kerajaan Kahuripan di Jawa Timur. Banyak cerita rakyat yang bisa kita temukan dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Timur. Dari Jawa Timur, salah satu cerita yang terkenal karena memang berkaitan dengan salah satu sungai terpanjang di Jawa Timur, yaitu cerita rakyat Sungai Brantas. Cerita rakyat Sungai Brantas dimulai ketika sebuah kerajaan bernama Kahuripan didirikan. Kerajaan Kahuripan berdiri pada tahun 1009 atau pada abad ke-11 tepatnya. Kerajaan Kahuripan dipimpin seorang raja berasal dari Bali dan merupakan putra raja di Bali, yaitu Prabu Erlangga. Ketika sang Prabu menginjak masa tua, ia tiba-tiba ingin menjadi pertapa dan tahta kerajaan Kahuripan akan diserahkan kepada putri permaisurinya yang semata wayang bernama Sanggrama Wijaya. Hanya saja, Sanggrama Wijaya tidak memiliki keinginan untuk menjadi pengganti ayahnya. Apalagi ia merasa
bahwa dirinya seorang perempuan. Ia tetap ingin menjadi seorang pertapa. Hingga akhirnya ia meminta restu kepada sang ayah untuk menjadi pertapa di Goa Selomanglang yang berada di kaki Gunung Klotok, Kecamatan Mojoroto. Di sana ia mengubah namanya menjadi Dewi Gili Suci. Karena sang putri tak ingin meneruskan tahtanya, kemudian Prabu Erlangga berniat memilih salah satu dari dua putranya yang dilahirkan selir untuk menjadi penerus. Kedua putra yang dilahirkan selir Prabu Erlangga tersebut bernama Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Namun, karena berusaha adil, Prabu Erlangga mencari cara agar kedua putranya bisa menjadi seorang raja. Akhirnya sang Prabu mengutus Empu Barada pergi ke kerajaan ayahnya di Bali untuk memberikan tahta kepada salah satu putranya. Hanya saja sang ayah ternyata sudah memberikan tahta kepada adik dari Prabu Erlangga yang bernama Anak Wungsu. Kemudian Empu Barada mengusulkan kepada sang raja agar membagi dua bagian sama besar. Disetujuilah ide dari Empu Barada tersebut oleh Prabu Erlangga. Keesokan harinya, Empu Barada terbang dengan membawa sebuah kendi berisi air. Dari langit ia tumpahkan air kendi yang dibawa sembari melintas persis di bagian tengah kerajaan Kahuripan. Ajaibnya, tanah yang terkena tumpahan air dari kendi yang disiramkan seketika berubah menjadi sungai yang sangat besar. Sungai tersebut pun airnya sangat deras dan jernih. Sungai itu kini disebut sebagai Sungai Berantas. Sungai ini menjadi pembatas dua bagian dari kerajaan Kahuripan. Kemudian Prabu Erlangga menyerahkan dua bagian kerajaan Kahuripan tersebut kepada kedua putranya, yaitu satu bagian untuk Sri Samarawijaya dan satu bagian lainnya untuk Mapanji Garasakan. Sebelah timur kerajaan Kahuripan merupakan bagian dari Mapanji Garasakan yang kemudian diberi nama Kerajaan Jenggala. Sementara bagian barat sungai diserahkan kepada Sri Samarawijaya yang diberi nama Kerajaan Panjalu atau Kediri dan sekarang sudah menjadi kota Kediri. Akhirnya di masa tua pun Prabu Erlangga bisa mewujudkan keinginannya untuk merasa tenang menjadi seorang pertapa. Ia pun pergi dari Kahuripan dan menyerahkan tonggak kekuasaan kepada kedua putranya tersebut. Di tempatnya bertapa, Prabu Erlangga mengganti namanya menjadi Resi Gentayu. Pemirsa budiman, itulah tadi cerita sejarah kali ini berjudul Kerajaan Kahuripan. Nantikan cerita sejarah selanjutnya. Jangan lupa berikan masukan kalian, kritik kalian, saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.